Tom Lembong sudah siap dengan segalanya, akan betul-betul membongkar keterlibatan Jokowi dan Kaisang dalam kasus impor gula. Karena sebenarnya Tom Lembong itu memang tidak bersalah, baik itu secara hukum ataupun secara undang-undang. Karena sejauh ini dari pihak kejaksaan itu justru ikut mencurigai Kaisang Pangarep yang terlibat dalam kasus impor gula. Karena dari BI sendiri ada laporan bahwa tidak ada satupun uang masuk ke pihak Tom Lembong, justru sebaliknya uang banyak yang masuk ke pihak Kaisang Pangarep, dan uang tersebut konon mengalir ke partai PSI. Dan beberapa hari yang lalu juga Tom Lembong sempat diwawancarai oleh para wartawan, tetapi ada oknum dari aparat hukum yang sengaja ingin mencegahnya, tetapi Tom Lembong tetap ngeyel ingin bicara di depan media. Biar lebih jelasnya lagi, simak video berikut ini. Ya, gimana Pak Lembong? Ya, gimana Pak Tom? Ya, kita terus kooperatif, lumayan kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Memang kasihan kalau kita melihat Tom Lembong. Beliau itu sebenarnya jujur ya, hanya saja kan oknum-oknum di belakang beliau yang ikut serta dalam membantu keluarga Jokowi dalam kasus impor gula. Betul kata Surya Paloh yang bilang bahwa Tom Lembong adalah dipolitisasi. Bahkan Surya Paloh sendiri sebagai ketua umum Partai Nasdem juga kaget saat pertama kali mendengar bahwa Tom Lembong menjadi tersangka. Bahkan Partai Nasdem juga pernah dicurigai bahwa aliran dana itu masuk ke Partai Nasdem, padahal itu tidak benar. Justru aliran dana dari uang korupsi impor gula itu masuknya ke rekening Kaisang Pangarep secara pribadi dan masuk ke partai PSI. Biar lebih jelasnya lagi, kita simak sama-sama video berikut ini biar kawan-kawan tidak gagal paham. Dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula yang dilakukan pada tahun 2015. Ada dua tersangka, yaitu ada TTL atau Tom Lembong dan juga CS begitu, dimana kita mengetahui bahwa Tom Lembong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan, dan pada saat itu Tom Lembong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton, padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula. Maksud saya tidak membutuhkan impor gula begitu. Nah, dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu kalau menurut dari Kejaksaan Agung. Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN, tetapi pada saat itu Tom Lembong melalui Menteri Perdagangan begitu ya, atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya importir gula, sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas importir gula yang ada pada tahun 2015. Nah, dari akibat kejadian korupsi importir gula pada tahun 2015, tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian mengalami negara ini sebanyak 400 miliar rupiah begitu. Nah, dari hal ini juga makanya tadi baru saja atau sekitar belum ada 10 menit begitu ya, Tom Lembong dan juga tersangka lainnya ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Nah, untuk saat ini memang kami juga akan menunggu terkait dengan penjelasan lebih lanjut nanti, karena akan ada press conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara begitu yang bisa kami laporkan. Abel, terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Lembong dan satu tersangka lain tadi, apa alat bukti yang menguatkan Kejagung, Abel?
Abel, masih mendengar suara saya, Abel? Dari Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa inspeksi begitu ya. Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau penggeledahan begitu di beberapa tempat, dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Lembong sebagai saksi menjadi tersangka. Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini. Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015. Nah, ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015, dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah, untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Abel, tahan dulu, kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini, saudara, bergulir saat Thomas Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kejaksaan Agung, saudara, Thomas Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Lembong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak Kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, saudara, Kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih